Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Malam ini saya akan bercerita kisah dari bumi Sumatera Selatan. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aslim. Gimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Jadi kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aslim. Aslim ini asalnya dari Jawa, kemudian dia memutuskan merantau ke Sumatera, tepatnya di daerah Sumatera Selatan. Di sana Aslim melamar pekerjaan sebagai tenaga keamanan. Lalu kemudian dia datang di tempat tersebut. Dan setelah dia tahu itu adalah instansi pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan, dan dia ditempatkan di sebuah gedung yang bekas bangunan Belanda, di mana sejarahnya adalah gedung ini sudah lama tidak ditempati sejak era kemerdekaan, kemudian difungsikan kembali oleh pemerintahan setempat dan digunakan, diaktifkan kembali sebagai instansi pemerintahan yang ada di sana gitu. Nah, Aslim itu akhirnya bekerja di sana sebagai tenaga keamanan bersama dengan 4 orang temannya yang dengan profesi yang sama. Dan ada salah satu rekan kerjanya ini namanya Pak Noto. Dia ini juga kebetulan asalnya juga dari Jawa. Nah, kemudian mulailah Aslim aktif bekerja di sana, dan kemudian Aslim mengontrak di satu kontrakan kecil di dekat tempat kerjanya itu, di mana dia setiap hari bisa jalan kaki menuju ke tempat kerjanya itu. Di 1 bulan pertama ketika Aslim bekerja di sana ini belum mengalami kejadian aneh atau keganjilan apapun. Jadi dia melihat situasi di sana itu adalah gedung Belanda, bekas peninggalan Belanda yang bangunannya mewah, tinggi-tinggi atapnya. Di dalam ini ada ruang tengah, di mana di sana ada meja-meja untuk para staf-stafnya, dan di belakang ada gedung arsip, dan di belakang gedung itu adalah hutan-hutan atau pohon-pohon karet yang rapat milik warga yang di dekat sana. Nah, setelah 1 bulan lebih Aslim bekerja di sana, ada satu kejadian di mana pada saat pagi hari ketika dia sampai di
gedung ini, ketika dia kontrol pertama kali di depan, di selasar itu dia menemukan ada laptop yang jatuh dan posisinya sudah pecah gitu laptopnya, dan ada satu jendela yang bekas dicongkel. Dari situ kemudian Aslim menghubungi teman-temannya sesama tenaga keamanan itu untuk mengecek barangkali ada barang-barang lain yang dicuri. Ketika dicek di ruang utama ini, ada satu laptop yang juga hilang, tapi kemudian ditemukan terjatuh di dekat situ, dan salah satunya ada di selasar itu. Nah, kemudian teman-temannya ini mulai berkeliling di gedung itu, dan di belakang gedung ada satu toilet, di mana di depan toilet persis ini ditemukan satu orang laki-laki yang tergeletak dengan posisi telanjang bulat dan badannya penuh cakaran luka-luka gitu, dan dalam keadaan pingsan. Pada saat itulah orang ini kemudian dievakuasi, dan setelah tahu, ketika dia sadar dari pingsannya, dia mengaku bahwa malam itu dia mencuri laptop rencananya. Tapi ketika itu dia ketemu sosok yang tinggi, yang pada saat itu dia ketakutan sambil menyebut nama-namanya, ampun, ampun Bego Ganjang. Jadi pada saat dia sadar dari pingsannya, itu dia seperti ketakutan dan menyebut nama-nama Bego Ganjang, ampun Bego Ganjang. Jadi seperti orang yang ketakutan. Nah, pada saat itu Aslim yang mengetahui orang ini berteriak-teriak menyebut nama Bego Ganjang. Dalam diri Aslim ini berpikir, dia ini kenapa nyebut nama Bego Ganjang? Karena Aslim sendiri notabene dari Pulau Jawa dan dia belum tahu tentang apa itu Bego Ganjang. Jadi si pencuri ini, dia mengaku malam itu dia ditemuin sosok yang tinggi dengan bulu-bulu yang lebat, dengan tangan yang penuh cakar dan mencabik-cabik badannya. Nah, Aslim sempat berpikir, ini mungkin dalihnya orang ini aja untuk menghindar dari jari jerakatan hukum. Akhirnya dibawalah dia ke kantor polisi, dan setelah kejadian itu, kepala instansi yang ada di situ memanggil 4 orang tenaga keamanan ini, dan kepala instansi ini membuat aturan baru di mana harus ada yang jaga malam pada waktu itu, karena sebelum-sebelumnya gedung ini tidak pernah dijaga sampai malam hari. Aktivitas hanya berhenti sampai jam 9 malam, kemudian gedung ini sepi. Nah, pada saat itu ketika kepala instansi ini memutuskan harus ada yang jaga malam, 4 orang ini merasa takut karena melihat situasi yang gedung ini yang bekas bangunan Belanda, apalagi di belakang persis ada jajaran pohon karet yang rapat gitu kan, dan nggak ada yang berani. Nah, beberapa hari kemudian kepala instansi ini memanggil mereka kembali, tenaga keamanan ini, untuk ditawarkan siapa yang mau menjaga malam akan dinaikkan gajinya. Pada waktu itu Aslim tanpa pikir panjang, dia mau menerima tawaran itu. Nah, salah satu teman Aslim ini yang namanya Pak Noto, kebetulan dia juga berasal dari Jawa, dia ngerasa kasihan sama Aslim, akhirnya Pak Noto juga menerima tawaran itu. Nah, dan 2 orang tenaga keamanan lainnya ini tetap jaga malam, tapi hanya sampai jam 11 malam karena mereka takut, nggak mau tidur di situ. Akhirnya dibagilah tugas, di mana di hari Senin, Kamis, dan Minggu, Aslim dan Pak Noto ini jaga malam di situ. Nah, pada saat hari pertama ketika Aslim dan Pak Noto menjaga malam di situ, ketika jam 9 malam Aslim berkeliling gedung mengecek keadaan dan lain-lain, ketika memasuki ruang utama dan masuk ke selasar gitu. Kemudian ketika kembali ke pos jam 11 malam, gantian Pak Noto yang berkeliling. Nah, pada awal-awal dia jaga malam belum mengalami keganjilan apa-apa. Nah, ada satu hari, pada waktu itu tepat di hari Kamis, pada saat Aslim berkeliling untuk mengontrol keadaan gedung, ketika dia masuk ke ruang utama, nggak tahu kenapa tiba-tiba Aslim ini pingin ngelihat ke arah kalender, dan dilihatnya itu ternyata itu adalah Kamis malam Jumat Kliwon. Pada waktu dia melihat bahwa
malam itu adalah malam Jumat Kliwon, tiba-tiba Aslim ini ngerasa merinding bulu kuduknya dan dia tiba-tiba ngerasa takut. Yang ketakutan ini sebelumnya tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, pada waktu itu juga dia ngelihat di sekelilingnya, di mana bangunan-bangunan Belanda ini yang megah seperti itu, tiba-tiba dia ngerasa merinding. Lalu dia buru-buru keluar untuk melanjutkan kontrolnya. Dia jalan di lorong yang gelap, di selasar yang gelap itu pelan-pelan sambil bawa senter itu. Tiba-tiba dia teringat lagi kejadian di mana pencuri itu jatuh tergeletak di depan kamar mandi. Dia ngelihat posisi yang itu, tiba-tiba dia teringat teriakan-teriakan pencuri itu, di mana dia teriak, "Begu Kanjang, ampun Begu Kanjang," gitu. Nah, pada saat Aslim mengingat-ingat kejadian itu, dari arah belakang itu muncul perempuan dengan pakai baju Belanda khas dan pakai payung, tiba-tiba datang menghampiri Aslim mau masuk menuju ke gedung. Pada waktu itu Aslim belum berpikiran yang aneh-aneh. Dia hanya melihat sosok perempuan ini masuk dan mendekati Aslim dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Dan dengan polosnya Aslim tanya ke perempuan ini, "Non, mau kemana malam-malam gini, kok pakai baju yang seperti ini?" Karena penampilan perempuan ini dengan penampilan yang nonik-nonik Belanda pada waktu itu, Aslim ini juga curiga, kok ada malam-malam gini ada perempuan dengan pakai baju atau busana seperti penampilan orang-orang Eropa pada zaman-zaman itu gitu. Ketika ditanya seperti itu, perempuan ini hanya diam dengan pandangan kosong melewati Aslim begitu aja dan masuk sambil menunjuk ke arah ruang utama. Ketika ditanya, "Mau kemana, Non?" Dia sambil menunjuk ke ruang utama. Nah, pada saat itu perempuan ini masuk menuju ke ruang utama gedung itu. Kemudian Aslim ini berpikir, nggak mungkin ada cewek malam-malam di jam seperti ini dengan dia berpenampilan yang aneh seperti ini menurutnya, karena busana Eropa yang masa lalu. Pada waktu itu juga Aslim berpikir, masa ini nonik-nonik Belanda gitu. Dan begitu Aslim ngikutin masuk ke ruang utama, perempuan ini sudah nggak ada. Pada saat itulah Aslim ini lari dengan bulu kuduk yang merinding. Dia lari menuju ke pos satpam menghampiri Pak Noto yang waktu itu sudah duduk-duduk di situ. Dan ketika Pak Noto ini tahu bahwa Aslim ini lari tergopoh-gopoh dengan keringat yang dingin, Pak Noto kemudian tanya, "Loh, kenapa Mas Aslim kok kayaknya ketakutan gitu?" Nah, karena Aslim ini nggak mau membuat khawatir Pak Noto, karena waktu itu adalah jam kelilingnya Pak Noto, Aslim cuman bilang, "Pak, saya habis ngincak tikus tadi, geli rasanya, takut." "Walah Mas Aslim, tak kira ada apa, tak kira ditakutin hantu gitu." "Enggak kok Pak," gitu. Akhirnya giliran Pak Noto yang keliling. Dan malam itu setelah berlalu, di hari-hari kemudian Aslim belum juga mengalami kejadian yang aneh. Dan ketika malam berikutnya di hari Senin, ketika Aslim jaga malam, dia kembali berkeliling sekitar jam 9 malam. Dia masuk ke ruang utama. Dia melihat ada satu meja yang masih menyala, di mana di situ ada satu staf yang masih bekerja di situ, mungkin lembur gitu. Disamperi oleh Aslim, karena Aslim juga kenal ini orang, kita sebut namanya Pak Joni. Aslim nanya ke ini, "Loh, Pak Joni lagi lembur ya?" Nah, Pak Joni jawab, "Iya, kamu lagi jaga malam." "Iya Pak." Nah, begitu Aslim mendekat ke arah meja itu, dilihatnya di meja Joni ini, Pak Joni ini, ada kain hitam yang terbungkus rapi dengan bau yang wangi sekali. Bau wangi yang begitu menyengat gitu. Dan Aslim cuman melihat dan tanpa menyentuh, tanpa bertanya apapun, karena merasa ini adalah barang pribadi. Jadi dia cuman berlalu gitu aja. Dan hari-hari berikutnya, ketika Aslim berkeliling setiap jam 9 malam, selalu bertemu dengan Pak Joni yang kerja lembur ini tadi. Dan lagi-lagi Aslim selalu melihat bungkusan kain hitam yang ada di dekat Pak Joni itu. Tapi lagi-lagi Aslim tanpa berpikir panjang. Nah, di malam selanjutnya ketika bertemu dengan Pak Joni, akhirnya
Aslim kembali menyapa Pak Joni. Pak, lembur lagi Pak? Iya, saya lagi lembur soalnya. Nah, Aslim ini berpikir, orang ini Pak Joni ini sudah 1 bulan lebih dia kerja lembur terus pulang malam gitu. Tapi akhirnya ya dicuekin aja sama Aslim. Pada malam itu ketika Aslim berkeliling dan menuju ke belakang, di mana di situ ada gedung arsip atau ruang arsip-arsip menyimpan barang, dan di belakang persis ada kebun karet itu, dan di sebelah pojok situ ada 1 pohon mangga yang begitu rimbun dan besar. Tapi ada 1 pemandangan yang membuat Aslim ini merinding. Jadi ada 1 pohon yang penampakan pohon ini aneh. Penampakannya seperti bentuk akar-akar yang panjang, dan ketika Aslim memandang semakin ke atas, ini pohon ini tingginya melebihi pohon mangga yang besar itu. Dan ketika Aslim melihat ke atas itu, ternyata dari atas ini dia ada mata yang merah menyala gitu, dengan memandang atau memelototi Aslim. Pada saat itu dia lari ke birit-birit, dan pada saat itu dia bilang ke Pak Noto, "Pak, kenapa Mas Aslim?" Ketika Aslim mau bilang ke Pak Noto ini, lagi-lagi dia mikir, oh jangan nanti Pak Noto takut atau gimana gitu kan. Nah, tibalah giliran Pak Noto yang berkeliling ketika jam 11 malam itu. Belum sampai 1 jam ketika Aslim menunggu di pos, kemudian Pak Noto ini lari dari jauhan. "Mas, ayo Mas, kita pulang aja Mas." "Kenapa Pak?" "Udah pulang aja Mas, di belakang ada beku ganjang Mas. Ayo Mas, kita cari aman aja Mas." Akhirnya mereka pulang berdua. Karena pengakuan Pak Noto, dia melihat sosok beku ganjang. Beku ganjang ini perwujudannya seperti wujud akar pohon yang tinggi gitu, dengan mata merah menyala dan dengan cakar yang panjang gitu. Akhirnya setelah kejadian itu, entah kenapa Aslim ini tiba-tiba takut untuk jaga malam lagi gitu loh. Nah, pada saat itulah, ketika malam hari itu, Aslim ini bermimpi ketemu sosok yang tinggi besar ini, yang dikatakan orang adalah beku ganjang. Dia ketemu yang seolah-olah ingin mencakar Aslim, dan pada saat itulah Aslim berteriak, "Ampun, ampun, ampun," gitu. Pada saat Aslim berteriak, ada sosok perempuan dengan nonik-nonik Belanda yang pernah ditemui Aslim beberapa waktu itu. Dia ini seolah-olah menyelamatkan sambil ngomong bahasa Belanda yang Aslim sendiri nggak tahu artinya. Nah, di hari kedua ketika Aslim di rumah ini, dia memutuskan untuk nggak masuk kerja karena badannya ngerasa demam, sakit gitu kan. Karena setelah bertemu sosok ini, dia demam di rumah itu. Berhari-hari dia nggak masuk. Dan di malam berikutnya, dia ketemu sosok ini lagi di mimpinya. Dan lagi-lagi ada sosok nonik-nonik Belanda yang kayak melotot ke wajah Aslim, kayak ngasih tahu sesuatu tapi dengan bahasa Belanda. Dan lagi-lagi Aslim nggak paham. Dan pada kali itu Aslim bilang ke nonik-nonik Belanda ini, "Kamu ngomong apa? Aku nggak tahu kamu ngomong bahasa apa. Tolong tulis di satu kertas biar aku paham," gitu. Nah, pada saat Aslim bilang seperti itu, nonik-nonik Belanda ini seperti menampar sesuatu ke wajah Aslim, yaitu seperti kertas gitu. Ketika ditampar, Aslim ini kebangun dari tidurnya, dan kemudian dia masih terbengong-bengong. Aku ini mengalami mimpi apa sampai berhari-hari dia sakit, nggak masuk kerja. Setelah kejadian itu, keesokan harinya dia mulai sembuh dari sakitnya, kemudian dia memutuskan untuk masuk kerja lagi. Dan pada saat dia sampai di lokasi kerja itu, terlihat ada Pak Noto yang sudah nunggu di pos itu, kemudian manggil Aslim, "Mas Aslim, 2 hari kemarin ini ada yang ngirim surat untuk sampean." Pas tak tanya namanya siapa, dari mana, dia kayak nggak jawab gitu, terus pergi gitu aja. Nah, pada waktu itu Aslim mikir, siapa Pak ya, cewek Pak ya? Dipikirnya itu adalah pacarnya yang ada di Jawa, tapi ngapain pakai ngirim surat gitu kan. Begitu Aslim buka surat itu, ternyata ada tulisan Latin dengan bahasa Belanda, yang dia kemudian Aslim ini kaget. Loh, kok kayaknya kata-kata ini seperti yang dikatakan oleh nonik-nonik Belanda di mimpiku. Nggak pikir panjang waktu itu Aslim langsung buka Google Translate,
ketika diketikkan di Google Translate itu yang dia betapa terkejutnya, artinya jadi terjemahan bahasa Indonesianya adalah kamu pergi dari sini, pulanglah ke Jawa. Ada yang ingin menumbalkan kamu. Coba kamu lihat di pohon belakang. Kata-katanya kurang lebih seperti itu. Pada saat itu Aslim cuma memegang surat itu sambil gemetaran dan seolah-olah nggak percaya. Nah, sore itu juga ketika Aslim ada di lokasi itu, dia memutuskan untuk pergi ke belakang gedung. Di situ ada pohon yang dimaksud. Di situ dia melihat memang pohon ini aneh. Jadi ada satu pohon mangga, di mana pohon mangga ini di tengah-tengah bagiannya ini ada lubang di tengahnya. Kemudian Aslim coba mengambil tangga dan kemudian coba menaiki sebenarnya ada apa di lubang itu tadi. Dan ketika Aslim naik ke tangga, dilihatnya ada lubang, di mana di lubang pohon itu ada kain yang terbungkus hitam. Kemudian dibuka dan di dalamnya ini ada rokok kretek dan ada wangi-wangian seperti apa ini, sesajen dan segala macam. Pada saat itu Aslim kaget. Yang bikin kaget lagi adalah di situ ada namanya. Ada nama Aslim dan ada satu nama staf, salah satu staf yang ada di situ. Pada saat itu Aslim kaget kenapa ada namanya. Tanpa pikir panjang dia berpikir pasti ini ada orang yang niat buruk ke aku. Diambillah kain hitam itu kemudian dibakar. Ketika dibakar ini tiba-tiba dari arah dalam ruang gedung itu ada teriakan yang tidak lain itu adalah Pak Joni. Tiba-tiba Pak Joni itu seperti kesurupan, seperti meraung-raung gitu kan. Dan pada saat Pak Joni meraung-raung ini, Aslim ini kemudian ketakutan dan kemudian memutuskan untuk pulang ke kontrakan sambil lari. Ketika pulang ke kontrakan ini, dia bingung apa yang mau dia lakukan. Nah, malam itu ketika dia tidur, dia mimpi lagi ketemu dengan sosok Biku Ganjang yang tinggi besar sambil ada cakarnya gitu. Dia nyoba cabik-cabik gitu kan. Nah, pada saat itulah pagi harinya, tanpa pikir panjang, Aslim kemudian pamit ke kepala instansinya untuk keluar dari pekerjaannya dan memutuskan pulang ke Jawa. Dan pada saat pulang ke Jawa, dia ketika naik kapal, dia ngelihat ada sosok Biku Ganjang itu berdiri tepat di pojok pojok dek kapal ada di situ. Dia ngelihat seperti ada sosok itu. Nah, ketika sampai di Jawa, keluarganya menyambut kan. Dia sempat berpikir mungkin sudah nggak lagi ada gangguan. Dan pada malam itu ketika Aslim tidur, belum seberapa lama, ketika dia tidur itu kemudian ketika dia terbangun, ini banyak orang yang mengelilingi Aslim, tetangga-tetangganya, keluarganya, kakaknya. Aslim ini cuma tanya, loh kenapa kok banyak orang? Dia tanya ke kakaknya, kenapa mas kok banyak orang? Kamu pas tidur tadi tiba-tiba kamu bangun meraung-raung, terus kamu itu tiba-tiba nyakar badanmu sendiri gitu. Masa sih mas, padahal aku nggak ngerasa apa-apa. Iya, kamu ini kenapa di sana? Sampai kakaknya Aslim tanya seperti itu. Nggak tahu sih mas gitu. Nah, hari selanjutnya ini teman-teman Aslim datang ke rumahnya karena lama nggak ketemu, karena ketika Aslim kerja di Sumatera itu mereka lama nggak ketemu. Teman-teman Aslim ini datang ke rumahnya, mereka ya melepas rindu di situ, melepas kangen, saling main gitar dan segala macam. Dan pada saat santai itu tadi tiba-tiba Aslim itu ngelihat nonik-nonik Belanda ini lewat di depan Aslim. Dan ketika Aslim noleh ke teman-temannya, ada yang lihat nonik Belanda itu enggak? Teman-temannya sama sekali nggak ada yang melihat. Ketika Aslim pulang sore hari itu, sore harinya ketika dia kembali tidur sebentar itu, tiba-tiba ketika dia bangun lagi-lagi banyak keluarganya yang mengelilingi Aslim, juga tetangga-tetangganya. Lagi-lagi dia bilang, loh mas, kenapa kok banyak orang? Kamu lagi-lagi kamu itu kayak orang kesurupan. Dan kamu seperti mencapik-capik badanmu sendiri. Nah, keterangan dari kakaknya Aslim ini di tengah-tengah ketika Aslim mengalami kesurupan ini,
tiba-tiba dari mulut Aslim ini keluar seperti bahasa Belanda yang sama sekali orang-orang ini tidak paham apa yang dikatakan Aslim. Tapi yang ada yang difaham ini, salah satunya cuman menyebutkan salah satu pertirtaan yang ada di Jawa Timur. Hanya itu yang dia pahami. Jadi di tengah-tengah bahasa Belanda ini ada satu kalimat yang bisa dipahami, yaitu menuju ke satu pertirtaan itu. Akhirnya keluarganya ini termasuk kakaknya ini memutuskan, sudahlah kalau memang ini kita bawa aja ke pertirtaan ini. Jadi ada satu pertirtaan yang kuno di sebuah lereng gunung di Jawa Timur. Dibawalah dia ke sana, Aslim bersama keluarganya. Dan ketika sampai di salah satu pertirtaan ini, disambut dia oleh kuncen yang ada di situ. Kuncen ini sekitar umur 60-an. Tiba-tiba kuncen ini berkata pada Aslim, "Oh alah mas, ternyata sampean toh yang dimaksud sama Mary itu." Nah, Aslim kaget, Mary siapa ya? Mary siapa ya pak? Nah, kemudian bapak-bapak ini, kuncen tersebut menjelaskan, Mary itu adalah mas, pokoknya sampean sudah pernah ketemu, dia ini orang Belanda. Pada saat itu Aslim kaget, orang Belanda, masa noni-noni itu? Kemudian ketika Aslim dibawa ke rumah kuncen ini, juru kunci ini, di situ didudukkan, dan nggak lama kemudian Aslim ini hilang kesadaran. Tiba-tiba dia berada di satu ruangan yang gelap gitu, dan dari kejauhan datang sosok Begu Ganjang dengan cakar yang panjang-panjang gitu, sambil berlari mendekati Aslim seolah-olah mau mencapik-capik tubuhnya. Dan di situ kemudian datang noni-noni ini yang disebutkan oleh kuncen ini bernama Mary. Dan di satu sisi kiri ada sosok tua dengan pakai surban dan apa ini, jubah gitu, mendekati seolah-olah menghalangi Begu Ganjang ini. Dan pada saat itulah Begu Ganjang ini seolah ingin menarik si Aslim, dan si noni-noni ini yang bernama Mary ini seolah menghalang-halangi. Dan ada satu kalimat yang diutarakan oleh Begu Ganjang ini, "Aku mau anak ini jadi tumbal," seperti itu. Dan orang tua yang bersurban ini bilang, "Kamu pulang." Dia bilang ke sosok Begu Ganjang, "Sudah kamu pulang, anak ini rumahnya di sini, kamu jangan ganggu." "Aku mau anak ini jadi tumbal, kamu jangan ganggu, jangan ganggu." Seolah-olah marah ke kedua orang ini. Dan pada saat itulah sosok tua pakai surban ini mengeluarkan keris yang kemudian melemparkan keris ini ke sosok Begu Ganjang. Kemudian Begu Ganjang ini seperti terbakar dan kemudian hilang. Pada saat itulah Aslim sadar, kemudian bangun, dan di depan ini sudah ada kakaknya dan ada juru kunci ini tadi. Dan bapak-bapak juru kunci ini tanya ke Aslim, "Kamu tadi ngimpi apa nak?" Nah, Aslim bilang, "Saya ngimpi ketemu sosok Begu Ganjang pak, dan ada satu orang tua bersorban dan satu noni-noni Belanda." Kuncen ini kemudian bilang, "Ya sudah nak apa-apa, yang penting kamu selamat. Jadi alhamdulillah kamu sudah sampai di Jawa, dan kalau kamu terus-terusan ada di situ, nggak memutuskan untuk pulang, mungkin kamu sudah jadi tumbal Begu Ganjang itu. Jadi ada orang yang sengaja menempatkan kamu sebagai tumbal, dan orang ini nggak tahu apa tujuannya, tapi yang jelas kamu sudah selamat, kamu sudah sampai di sini, dan si Mary inilah yang juga mencoba menyelamatkanmu dari Begu Ganjang itu." Kemudian kuncen ini memutuskan, nanti di tengah malam jam 12 malam kamu mandi di pertirtaan itu. Jadi di pertirtaan kuno itu dia disuruh mandi di situ untuk membersihkan diri, dan bersama kakaknya dan lain-lain, ditemani kakak dan keluarganya. Ketika itu beberapa hari kemudian si Aslim tidak mengalami apa-apa, juga dalam mimpinya juga tidak diganggu sosok ini lagi. Dan setelah beberapa hari itu ada telepon dari Pak Noto yang ada di Sumatera. Dia nanya kabar Aslim, "Gimana Mas Aslim, sudah kerja di mana sekarang?" Kemudian Aslim tanya, "Iya Pak, ini belum kerja, masih bantu-bantu kakak dan lain-lain." Aslim kemudian tanya, "Gimana Pak Noto masih kerja di sana?" Pak Noto bilang, "Sudah enggak Mas,
baru aja ada kejadian Mas, setelah itulah yang membuat saya keluar dari situ. Emang kenapa Pak? Pak Noto cerita bahwa beberapa hari yang lalu itu ada salah satu staf itu yang tiba-tiba kesurupan dan dia tiba-tiba mencakar dirinya sendiri, kemudian kayak seolah mencari benda tajam, kemudian menusuk-nusukkan ke badannya sendiri. Dan pada waktu itu Mas, nggak ada orang yang berani untuk mencegah, karena dia seperti orang kesurupan yang benar-benar siapapun yang mendekati akan dicapik sama gunting itu tadi. Jadi dia ngambil apa yang benda-benda tajam yang ada di situ, dan kebetulan dia menemukan gunting. Dan ketika ada orang yang mau mendekat itu seolah-olah gunting ini seolah mau dicapikkan ke orang yang mendekat itu. Dan pada saat orang-orang nggak ada yang berani mendekat, dia ini menusuk-nusukkan gunting ini ke badannya. Pada saat itu dia meninggal. Nah, kejadian itulah yang membuat gempar, dan kemudian Pak Noto memutuskan untuk nggak berani lagi melanjutkan bekerja di situ. Dari situ kemudian Aslim merasa bersyukur sekali bisa kembali pulang ke Jawa dan tersingkirkan dari niat-niat jahat orang itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil ini entah bagaimana sejarahnya tentang Beku Ganjang atau sosok Beku Ganjang. Yang kami tahu adalah Beku Ganjang ini awalnya digunakan oleh warga asli di daerah Sumatera situ untuk menjaga pertanian mereka dari maling-maling yang ingin mencuri hasil pertanian mereka. Tapi seperti halnya makhluk-makhluk jadi-jadian seperti ini seringkali disalahgunakan untuk pesugihan dan segala macam. Dan kisah Aslim ini memberikan kita pelajaran bahwa siapapun yang berniat jahat akan mengalami keburukan itu sendiri. Artinya senjata makan tuan ini sering kali terjadi pada mereka yang melakukan tindakan pesugihan semacam ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman.